balik deru kendaraan yang terus melintas dengan sangat padat di Jalan Raya Bojongsoang, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdiri sebuah masjid yang tak biasa. Masjid tersebut letaknya tepat di bawah kolong jembatan Tol Pandalenyi, kilometer 142, arah pintu masuk Tol Buah Batu menuju Cilenyi. Namanya adalah Masjid Hijrah BJTB alias bawah jembatan Tol Buah Batu. Konsep terbuka tanpa atap diusung tempat ibadah tersebut. Bukan tanpa alasan, hal ini rupanya bagian dari kesepakatan agar bangunan tetap aman dan tidak melanggar aturan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, Adi Ramadan. Selamat sore rekan Adi, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat sore ya Kak. Ya, terima kasih. Jadi Tribuners memang terdapat sebuah masjid unik ya yang berada di Kabupaten Bandung, tepatnya yang berada di samping Jalan Raya Bojongsoang, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang. Di mana masjid tersebut ini bernama Masjid Hijrah BJTB alias atau singkatannya ini merupakan singkatan dari bawah jembatan Tol Buah Batu. Dan memang seperti namanya, ini masjid ini memang berada di bawah jembatan atau di kolong jembatan Tol Buah Batu atau Tol Padalenyi ya. Tepatnya di kilometer 142 menuju arah tol pintu tol Cileunyi. Selain lokasinya yang memang berada di bawah jembatan atau di kolong jembatan, masjid ini memiliki keunikan yaitu tidak memiliki atap. Jadi saat jamaah atau pengunjung yang ingin sholat di sana, ini mereka akan langsung melihat beton bawah atau beton tol Buah Batu di atau tol Padalenyi dari bawah ya. Nah, di balik pendirian sebuah masjid itu memang ada kisah perjuangan yang bisa diambil hikmahnya, di mana masjid ini dibangun oleh mantan seorang geng motor yang dulunya sempat membuat resah di daerah Bandung Raya. Namanya itu yaitu Saepullah. Jadi sebelum hijrah memang Saepullah ini merupakan sosok yang sangat disegani di geng motornya yang memang saat ini ternama. Namanya juga ditakutin di mana-mana dan dulunya ini sering melakukan tindakan-tindakan kriminal. Setelah bertahun-tahun berada di geng motor, saya pula ini merasakan titik balik perubahan di mana pada saat itu anak sulungnya meninggal dunia di usia yang ke-17 tahun. Di situ saya pula memutuskan untuk hijrah dan bertekad untuk menebuskan kesalahannya dengan mendirikan sebuah masjid. Dan untuk lokasi yang dipilihnya juga, ini Saipulu memilih tempat yang memang dahulunya ini terkenal sangat tidak layak, entah itu dari lokasi hingga area-area masjid tersebut atau lokasi tersebut yang sempat digunakan banyak tindakan-tindakan kriminal. Jadi dulunya di bawah tol jembatan Buah Batu sendiri ini memang merupakan lokasi yang banyak tindakan kriminal, mulai dari transaksi ilegal, tempat mabuk-mabukan, hingga berbagai tempat kriminalitas lainnya, dan memang sempat digerebek oleh pihak kepolisian juga. Dan disitulah Saipul ini mendirikan sebuah masjid, di mana masjid itu juga ditujukan sebagai menebus dosa agar orang lain, khususnya orang-orang sekitarnya ini tidak merasakan uh, tindakan dirinya dulu sebelum hijrah. Dan pada tahun 2022 ini masjid tersebut berdiri dan waktu itu masjid tersebut berdiri dengan ala kadarnya. Bagian tanahnya itu di semen atau di pelur dan dindingnya ini hanya sepinggang. Di situ jadi saat jamaah sholat di situ mereka langsung menghadap ke jalan dan melihat jalan raya juga ya. Dan ketika mendirikan sebuah masjid itu juga dirinya ini mendapatkan berbagai banyak tantangan mulai dari tindakan-tindakan kriminal atau tekanan dari preman lokal setempat hingga ke pemerintah setempat dan dinas-dinas bersangkutan ya. Dan barulah ketika 2024 tekanan tersebut ini mulai menurun dan akhirnya masjid tersebut hingga saat ini berdiri kokoh di bawah tol Padalenyi atau tepatnya di tol Buah Batu sendiri. Dan masjid ini sekarang sudah sangat aman dan banyak juga
pengendara motor, mobil yang berkunjung di sana. Dan fasilitas di masjid itu pun semuanya gratis, entah itu ada minum, terus fasilitas seperti kopi, susu, hingga, men-charger smartphone juga ini bisa dilakukan dengan tanpa pungutan biaya sama sekali ya. Dan di sana juga lokasinya ada beberapa warung yang bisa digunakan jamaah yang ingin membeli barang-barang dan ataupun ingin beristirahat di sana. Untuk aktivitas masjidnya sendiri ini dilakukan 24 jam. Selain karena memang tidak ada pintu atau tembok yang menutup semua bangunan masjid, lokasi ini juga memang ramai ya karena memang dipenuhi oleh pengunjung atau pengendara khususnya ini ojek online yang sering, berkumpul di sana. Dan mulai, aktivitasnya juga ini selain, dari sholat wajib, sholat Jumat, dan sholat, agenda-agenda besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, ini agenda pengajian memang rutin dilaksanakan. Dan bulan Ramadan ini juga, mereka menggelar berbagai aktivitas mulai dari tarawih, lalu juga pembagian takjil dan pembagian bagi-bagi sembako dilakukan di sana. Jadi masjid ini memang bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan menjadi saksi perjuangan seorang, yang ingin hijrah ke jalan yang benar. Sekian Iraka yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Akang-akang, teman-teman, perkenalkan saya Saiful Rohman. Saya salah satu pendiri dari awal masjid yang kita namakan ini Masjid Hijrah BJTB. Apa itu BJTB? Bawah jembatan tol Buah Batu. Karena memang lokasinya pas menuju pintu keluar tol Buah Batu. Ya, tepatnya kalau akang-akang teman-teman naik ke atas itu ada di sana itu 142,200 km menuju pintu tol Cileunyi keluarnya. Itu. Karena apa? Karena saya survei gitu kan, ngecek ke sana gitu. Nah, dulu saya bersama teman-teman yang berusaha untuk hijrah, ada beberapa 9 orang. Kita coba awalnya dulu adalah saya mungkin pernah diliput lah di berbagai media. Cikal bakal saya pun juga dari suatu, boleh dibilang akang juga pada tahu lah ya, dari satu, kalau sekarang tuh ormas ya, kalau dulu itu geng motor yang berusaha untuk memperbaiki diri, karena memang pada saat itu secara pribadi saya kehilangan anak saya nomor 1 yang usianya 17 tahun, kelas 3 SMA di SMA 7 gitu kan. Nah, banyak nanti referensi ceritanya dari sana. Dari meninggalnya anak saya, dari situlah mulai saya berusaha introspeksi diri terus-terusan. Akhirnya saya ngobrol dengan teman saya dari luar Bandung, coba ngobrol kecil tapi insya Allah ada manfaat yang lebih apa. Karena waktu itu saya bilang, seseorang, ya saya lah terlepas gitu kan, apakah diampuni dosanya ketika kita mau berusaha tobat. Waktu itu teman saya menjawab, wah katanya mah bikin masjid untuk bisa menghapus dosa besar. Pemikiran waktu saat itu kan pemahaman agama tentu bagi saya pribadi juga kan belum lebih banyak gitu kan. Karena ya dunia saat itu memang bukan dunia majelis, bukan dunia dengan orang-orang soleh, bukan dengan pemuda-pemuda yang terus menjaga istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, enggak. Artinya jauh terbalik. Jadi kita itu hanya begitulah gitu kan. Ada waktu sholat ada jadi tertawa, terus lihat orang kebaikan pun juga malah kita dolimi kan gitu kan. Pada saat itu kan berbalik. Nah dari situ mulailah puncaknya. Saya melihat salah satu video di YouTube tuh, karena teman saya bilang, oh gitu ya. Nah, itu ada dari Pak Yusuf Hamka yang sempat membangun masjid di Jakarta Utara. Nah, pada saat itu pun juga adik-adik saya di salah satu organisasi itu bilang, waktu itu bahasanya begini, Cuk, ada yang mau punya modalin, namanya Pak Bahar gitu kan, saya sebutin aja. Oh gitu ya. Nah, karena di sini juga lokasinya tepatnya kan dekat daerah saya tempat tinggal, nggak jauh lah dari sini. Nah, tapi kan tiba-tiba
berubahnya apa? Karena ini kan lumayan kuat nih. Nanti bisa kuesioner lah teman-teman akak-akak sahabat ke warung yang ada di sini gitu kan, ke warga di sini gimana gitu. Dulunya ini yang boleh dibilang seram, terus juga selain apa